Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali untuk beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Nah, adik-adik semua, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita. Mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Adik-adik, kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan sebuah pujian Matahari Bersinar Terang. Halo adik-adik semua, apakah adik-adik di rumah sudah menghormati para pemimpin-pemimpin seperti orang tua di rumah, guru-guru di sekolah, pendeta di gereja, dan pejabat-pejabat di negara kita? Jika belum, cara kita untuk menghormati mereka adalah dengan menaati dan menuruti perintah-perintah mereka, serta memberi salam jika bertemu dengan mereka. Untuk itu, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa agar kita bisa selalu menuruti dan menaati perintah-perintah mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk selalu menaati dan mendengarkan perintah para pemimpin kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak melawan pemimpin-pemimpin pilihan Tuhan, dan ajar kami untuk senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Amsal 28 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, kita akan menjalani kehidupan dengan senantiasa percaya bahwa melawan pimpinan pilihan Tuhan akan menerima hukuman, karena firman-Nya, penguasa yang menindas orang lain tidak mempunyai akal sehat, penguasa yang membenci kecurangan akan memerintah bertahun-tahun. Nah, adik-adik, Mazmur berbalasan kita kali ini terambil dari Mazmur pasal 6 ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 6 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan,
Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Adik-adik, mari kakak undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari adik-adik yang ada di rumah duduk dengan rapi, duduk dengan bagus karena kita mau berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, hari yang baru yang Tuhan boleh berikan bagi kami anak-anak-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan cerita Alkitab firman Tuhan yang hidup. Roh Kudus yang akan memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kakak akan memperlihatkan 3 gambar kepada adik-adik yang ada di rumah. Dan coba mari adik-adik tebak siapa yang ada di dalam gambar yang akan kakak perlihatkan kepada adik-adik. Dan coba adik-adik sebutkan apa saja tugas dari mereka yang ada di gambar yang akan kakak tunjukkan kepada adik-adik di rumah. Nah, adik-adik coba tebak, ini siapa? Ya, ini adalah seorang guru. Coba adik-adik di rumah sebutkan, apa saja tugas dari seorang guru? Ya, tugas dari seorang guru yaitu mendidik dan mengajar murid-murid supaya pandai, supaya pintar. Dan gambar yang kedua, coba adik-adik tebak siapa ini? Ya, gambar kedua adalah para dokter. Kira-kira adik-adik, coba adik-adik sebutkan apa saja tugas dari seorang dokter. Ya, betul. Tugas dari seorang dokter yaitu merawat orang-orang yang sakit. Dan gambar yang terakhir, coba adik-adik tebak ini gambar apa? Ini gambar apa adik-adik? Iya, ini adalah gambar seorang pendeta. Nah, coba adik-adik sebutkan apa saja tugas dari seorang pendeta. Ya, tugas dari seorang pendeta yaitu melayani semua orang. Nah, jadi adik-adik, baik itu guru,
maupun dokter ataupun seorang pendeta, mereka semua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, cerita kita hari ini adik-adik, Tuhan memilih orang-orang yang akan memimpin orang Israel. Dan ternyata adik-adik, pilihan Tuhan jatuh kepada Bapak Musa dan Bapak Harun. Ya, Bapak Musa dan Bapak Harun dipilih oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang Israel. Pada saat Tuhan telah memilih Bapak Musa dan Bapak Harun untuk memimpin orang-orang Israel, ternyata adik-adik, pada saat itu ada beberapa orang dari bapak-bapak yang ternyata tidak suka kepada Bapak Musa dan Bapak Harun. Ketiga bapak ini suka marah-marah, suka mengomel kepada Bapak Musa dan Bapak Harun. Dan ternyata adik-adik, ketiga bapak ini ialah Bapak Korah, Bapak Datan, dan Bapak Abiram. Nah adik-adik, ketika Bapak Musa dan Bapak Harun sudah mulai memimpin orang-orang Israel, ternyata ketiga bapak ini mereka tidak mau dipimpin oleh Bapak Musa dan Bapak Harun. Makanya ketiga bapak ini mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menuruti perintah dari Bapak Musa dan Bapak Harun. Karena ketiga bapak ini tidak menyukai Bapak Musa dan Bapak Harun, akhirnya ketiga bapak ini kemudian mengumpulkan orang-orang Israel dan menyampaikan, dan mereka bekerja sama dengan orang-orang Israel untuk bagaimana caranya menyingkirkan Bapak Musa dan Bapak Harun. Dan ketika orang-orang Israel pada saat itu telah berkumpul, kemudian ketiga bapak ini berkata kepada orang-orang Israel pada saat itu, "Orang-orang Israel, mari kita menyingkirkan Bapak Musa dan Bapak Harun, karena mereka telah meninggikan diri di hadapan kita. Masa kita mau diperintah terus-menerus oleh Bapak Musa dan Bapak Harun? Ayo kita singkirkan mereka dan kita katakan kepada mereka untuk kita tidak mau lagi diperintah oleh Bapak Musa dan Bapak Harun." Ketika mereka selesai mempengaruhi orang Israel, ternyata ketiga bapak ini mereka berhasil mempengaruhi orang-orang Israel. Makanya pada waktu itu ketiga bapak ini kemudian menyusun strategi bagaimana caranya agar mereka dapat menyingkirkan Bapak Musa dan Bapak Harun. Dan ketika mereka telah mendapatkan cara bagaimana dapat menyingkirkan Bapak Musa dan Bapak Harun, akhirnya ketiga bapak ini kemudian mengumpulkan 250 orang untuk menghadap Bapak Musa dan Bapak Harun. Dan ketika ke-250 orang ini bertemu dengan Bapak Musa dan Bapak Harun, kemudian adik-adik, Bapak Musa segera menemui mereka dan menasihati mereka semua. Setelah Bapak Musa telah bertemu dan menasihati mereka semua, Bapak Musa kemudian datang berdoa memohon kepada Tuhan. Dan ternyata adik-adik, ketika Bapak Musa telah selesai berdoa, ternyata Tuhan mendengar dan Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh ketiga bapak ini dan ke-250 orang yang berkumpul pada saat itu. Selanjutnya, ketika Tuhan telah mendengar dan melihat apa yang telah dilakukan oleh ketiga bapak itu terhadap Bapak Musa dan Bapak Harun, akhirnya Tuhan kemudian mendatangkan hukuman kepada ketiga bapak itu dan kepada semua orang yang pada saat itu berkumpul untuk menyingkirkan Bapak Musa dan Bapak Harun. Kemudian ketiga orang bapak itu berserta dengan keluarganya kemudian tertelan oleh tanah dan tertelan beserta dengan semua harta yang mereka punya. Dan orang-orang Israel yang melihat ketiga bapak ini telah tertelan tanah,
akhirnya orang-orang Israel ini kemudian melarikan diri karena mereka takut kalau mereka juga akan ikut tertelan bersama dengan ketiga bapa ini. Ternyata adik-adik, Tuhan tidak suka kalau ada orang-orang yang melawan pemimpin yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Nah, jadi adik-adik, dari cerita kita pada minggu ini, kita diajar untuk selalu menghormati siapa pemimpin kita. Adik-adik yang ada di rumah tentunya memiliki pemimpin di rumah, yaitu orang tua adik-adik. Papa dan mama yang ada di rumah adalah pemimpin adik-adik. Nah, adik-adik, karena orang tua kita adalah pemimpin kita di rumah, maka marilah kita senantiasa menaati dan menuruti perintah kedua orang tua kita yang adalah pemimpin kita di rumah. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini, maka marilah kita selalu dengar-dengaran dan menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita yang adalah wakil Tuhan di dunia ini. Nah, adik-adik, cerita kita pada minggu ini terdapat di dalam kitab Bilangan 16 sampai ayatnya yang ke-17. Adik-adik yang ada di rumah ambil Alkitabnya, dan adik-adik selepas ibadah ini adik-adik boleh baca kitab Bilangan 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita dari Bilangan 18 ayat 29, berilah bagian yang paling baik dari apa yang kamu terima. Kita iringi dengan sebuah pujian segala milikku. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Amsal 28 ayat 16. Amsal 28 ayat 16, firman Tuhan, seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Kakak ulangi dan adik-adik ikuti ya. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang tunduk menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan ya Bapa. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan buat kami. Bapa di sorga, kami juga telah membawa persembahan kami. Mari Tuhan yang akan senantiasa memberkati persembahan kami. Semoga boleh dikelola dengan baik di tengah-tengah pelayanan di Jemaat Lamunan ya Tuhan. Bapa di sorga, kami datang berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada di rumah masing-masing. Mari Tuhan yang akan senantiasa memberkati mereka. Tuhan memberkati di masa permainannya, sehingga mereka semua boleh dapat berada di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati adik-adik yang ada di rumah dalam studinya masing-masing ya Tuhan. Kiranya kepintaran, ketekunan dalam belajar Tuhan limpahkan kepada adik-adik yang ada di rumah. Berkati orang tua adik-adik di rumah ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang kepada mereka. Bapa di sorga, kami juga datang berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Para pemimpin kami, kiranya mereka semua boleh diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, aktivitas kami sepanjang 1 hari ini dan sepanjang 1 minggu ke depan, kami datang menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lalu inilah yang menjadi doa kami Tuhan, permohonan kami, ungkapan syukur kami, ampunkanlah salah dan dosa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, mari berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari berdiri dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus